Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Ibu Ratih dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS Manajemen Strategi mengenai analisis SWOT studi kasus. Di sini saya Nida Savalia Putri, NPM 190 120 10 294 dari kelas B. Sebelumnya, saya di sini akan membahas tentang studi kasus PT Rotan Indah Makmur. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Prancis dan Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecilnya ini 100% dijual ke luar negeri. Selama pandemi, justru permintaan mebel atau furniture meningkat tajam sebesar 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemik. Di dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur ini memperkerjakan 300 karyawan. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, di mana industri yang terkena imbas paling besar adalah industri penjualan ekspor karena kelangkaan kontainer yang merembet dan melambungnya biaya ocean freight rate. Hal tersebut juga diperparah dengan semakin terbatasnya cargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang yang ada, sehingga mau tidak mau, para pelaku ekspor harus menyewa dan atau membangun gudang tambahan yang menyebabkan bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan. Selanjutnya, penyelesaian studi kasus. Di sini saya menggunakan strategi SWOT untuk menganalisis PT Rotan Indah Makmur. Strength atau kekuatan yang pertama yaitu memiliki produk mebel anyaman rotan kualitas tinggi dan tahan lama. Dengan memiliki kualitas yang bagus dan tahan lama, pelanggan akan suka dan akan menjadikan PT Rotan Indah Makmur sebagai langganan konsumen. Yang kedua, memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Hal ini bertujuan supaya produk mebel ini banyak terjual dari dimanapun lokasi yang berada, seperti baik di luar negeri maupun dalam negeri. Yang ketiga, selalu menjaga dan mengedepankan kualitas produknya. Dengan selalu menjaga dan mengedepankan kualitas produknya, PT Rotan Indah Makmur akan membuat pelanggan mereka menjadi setia kepada perusahaan ini, karena mengingat siapa yang tidak suka jika produk-produk dari suatu perusahaan tersebut baik dan tahan lama. Itu juga akan membuat para pelanggan akan menjadikan patokan tersendiri pada perusahaan ini. Yang keempat, yang terakhir, memiliki SDM yang cukup banyak. Memiliki SDM yang cukup banyak memiliki keuntungan tersendiri bagi perusahaan ini. Contohnya proses dan pengemasan yang cukup cepat karena banyak pelayan yang melayani dan mempacking pesanan orderan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, terlalu bergantung pada ekspedisi yang sama sehingga mengalami delay, lalu banyak order-order yang ditolak. Kelemahan dari perusahaan ini yaitu bergantungnya pada ekspedisi yang lama dikarenakan jarak yang jauh pengiriman ke luar negeri dan banyaknya pesanan yang membludak. Itu menyebabkan banyak pelanggan yang tidak sabar lalu menolak atau mengcancelnya. Kedua, meningkatnya persaingan dalam penjualan mebel anyaman rotan. Untuk menghadapi kelemahan ini, perusahaan harus mencari cara atau ide lain agar mempertahankan keeksisan produknya, yaitu bisa dengan cara merubah gaya furnitur rotannya mengikuti tren terkini dan meningkatkan kekreativitasannya lagi. Ketiga, ongkos kirim yang mahal.
Karena perusahaan ini juga mengirimkan barang ke luar negeri, jadi kelemahan perusahaan ini yaitu memiliki ongkos kirim yang lumayan mahal dikarenakan jarak jauh lokasi penerima dan juga berat barang. Yang keempat, kerusakan barang pada waktu dikirimkan yang membuat pelanggan meretur barang yang sudah diterima. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan permintaan pasar dari tahun ke tahun. Peningkatan permintaan pasar yang melonjak ini menjadikan suatu peluang perusahaan agar terus berterampil sekreatif mungkin untuk mempertahankan kualitas produk rotan dan meningkatkan produk seperti halnya bentuk atau coraknya yang unik dan juga menarik. Kedua, melimpahnya tenaga kerja yang terampil. Peluang ini sangat berguna sekali dalam perusahaan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terampil, membuat banyak pelanggan ingin tahu terus dan ingin membeli produk perusahaan ini. Ketiga, memanfaatkan peluang dalam dan luar negeri. Tidak hanya di luar negeri saja, hal ini merupakan peluang juga bagi perusahaan untuk mengekspansi dan memperbanyak pangsa pasar agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, memiliki pelanggan yang loyal. Memiliki pelanggan yang loyal sangat-sangatlah berpengaruh dalam peluang perusahaan ini. Dengan adanya pelanggan yang loyal, mereka akan jujur dalam mereview produk barang perusahaan ini karena mereka juga yang mengalami tiap perkembangan perusahaan ini dari awal. Selanjutnya, threats atau tantangan. Yang pertama ada kelangkaan kontainer yang membuat merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate. Kedua, munculnya pesaing mebel anyaman rotan yang baru. Ketiga, menurunnya daya beli konsumen dikarenakan faktor ekspedisi dan pengiriman. Yang keempat, laju perkembangan bidang mebel anyaman rotan yang cepat. Yang kelima, yang terakhir, hambatan dalam melakukan ekspansi bisnis. Ya, dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi analisis SWOT. Di mana yang pertama SO atau Strength Opportunities, yaitu memperluas usaha dan meningkatkan untuk semakin lebih baik lagi per tahunnya. Selanjutnya, memberi gaji tambahan kepada para SDM yang terampil. Hal ini untuk mengapresiasi para pengrajin agar mereka selalu dan lebih bersemangat lagi dalam pekerjaan mereka mengingat banyak sekali permintaan pasar dari konsumen. Yang ketiga, membuka cabang dalam negeri untuk proses pemasaran yang lebih luas. Selanjutnya, WT atau Weakness Traits, kelemahan tantangan, yaitu yang pertama, memanfaatkan fasilitas ekspor-impor yang disediakan oleh pemerintah. Kedua, mempertahankan kualitas barang dan meningkatkan strategi pengembangan produksi, menciptakan produk dengan menggunakan teknologi tepat guna. Dimaksudkan mempercepat dan meningkatkan kualitas dan mutu produk guna, memasuki persaingan yang cukup ketat sehingga memerlukan kecepatan dalam meningkatkan kualitas produksi. Konsumen tetap berminat terhadap produk mebel yang ditawarkan. Ketiga, membatasi pengiriman barang ke luar negeri secara berlebih mengingat pengiriman yang cukup lama dan biaya pengirimannya. Selanjutnya ST atau Strength Traits. Yang pertama yaitu memperluas pangsa pasar di negara baru agar mempertahankan jumlah konsumen supaya tidak kalah saing. Yang kedua, membuat toko UKM kerajinan rotan. Hal ini bertujuan agar pengrajin dapat membuat produk baru yang berbeda dengan produk yang sudah ada. Selanjutnya WO atau Weakness Opportunities. Yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk dengan harga yang stabil. Mempertahankan penekanan harga di bawah rata-rata pasaran guna memasuki berbagai segmen pasar. Hal ini dimaksudkan agar produk tetap diminati oleh konsumen karena harganya yang cukup terjangkau serta
diharapkan dapat memasuki segmen pasar yang saat ini terbuka lebar. Kedua, menjual kembali barang yang ditolak di luar negeri. Dengan ditolaknya kembali barang, perusahaan mampu menjual kembali di dalam negeri guna mengurangi kerugian yang ada. Dan yang terakhir, yang ketiga, memanfaatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan industri rotan. Memanfaatkan dukungan pemerintah berupa alat teknologi dan bantuan yang diberikan untuk pengembangan usaha. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat melakukan peluang berkembangnya teknologi informasi, terutama teknologi pemasaran, agar membuat perusahaan lebih mudah melakukan pemasaran ke beberapa daerah. Sekian presentasi jawaban UAS Manajemen Strategi mengenai analisis SWOT PT Rotan Indah Makmur dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.